teman-teman, nih hari ini saya sedang melacak jejak jalur kereta api atau lokomotif pengangkut tebu ya, yang dari pabrik gula Kelampok yang ada di Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Tapi ini di daerah Banyumas ya ini. Jadi ini jalur ini dulunya adalah jalur rel kereta api pengangkut tebu ya, dari Kelampok nih ke sana. Ini ke sana ke arah Kelampok ya, Kelampok Banjarnegara ya. Karena dulu itu pabrik gula Kelampok di Banjarnegara itu berdiri tahun 1889 dan tutup pada tahun 1929 karena terjadinya perang dunia. Akhirnya overproduksi, jadi produksinya banyak tapi tidak bisa dikirim ke Belanda dan ke Eropa. Akhirnya dijual murah dan akhirnya pabrik gula Kelampok mengalami kebangkrutan, dan pada tahun 1929 akhirnya pabrik gula Kelampok tutup dan ini bekas jalurnya ya. Nah, yang unik adalah ini ke sana itu dulu ke sana ini ke arah Kali Sube sana ya. Nah, di posisi saya berdiri ini itu paling sekitar berapa lah, itu 20 meteran lah ya, itu sana itu adalah Kerkhof, dulu adalah Kerkhof Belanda ya, atau makam Belanda, tapi sekarang udah sebagian lahannya udah jadi SMP Negeri 3 Banyumas. Nah, itu rumah sakit Juliana yang dibangun pada tahun 1914 dan di sebelahnya adalah SMK Negeri Banyumas ya. SMK Negeri Banyumas dan pondok pesantren di sebelahnya. Itu dulu adalah rumah jabatan Presiden Banyumas yang dijabat oleh orang Belanda, yaitu PJ Overhand. Jadi bangunan kantor jabatan itu dibangun pada tahun 1844 ya, pada masa residen Belanda yang berkedudukan di Banyumas, yaitu PJ Overhand. Jadi jalur kereta api ini di tengah-tengah ya, antara rumah jabatan residen Belanda dan juga ini makam orang-orang Belanda atau Eropa atau Kerkhof ya. Kalau jalur rel kereta api ini kan tutup pada tahun 1929 ya, karena pabrik gulanya tutup. Tapi kalau untuk rumah jabatan itu pada sekitar tahun 1948-an ketika Indonesia pertama merdeka itu dijadikan oleh Belanda waktu Belanda melakukan agresi militer, itu sebagai markas Batalion 5 Friesland, markas tentara, atau di sini gampangannya orang tentara pejuang dulu menyebutnya adalah tentara anjing nikah ya itu. Tapi sekarang udah jadi SMK Negeri Banyumas dan pondok pesantren. Ini jalurnya panjang ya. Jadi jalur rel kereta pengangkut tebu yang pabrik gula Kelampok Banjarnegara itu paling panjang ya, karena dulu di pabrik pada sekitar era tahun 1800-an, pada era tanam paksa, itu pabrik gula di Banyumas itu banyak, ada pabrik gula Kalibagor, pabrik gula Kelampok, terus pabrik gula Kalirejo atau pabrik gula Sumpio, terus pabrik gula Kalimanah, dan juga pabrik gula Bojong ya. Tapi yang terakhir stop beroperasi pada tahun 1997 itu pabrik gula Kalibagor. Tapi di sini bekas jalurnya udah nggak ada ya, bekas rel atau bangunan apa itulah yang menunjukkan sini bekas jalur kereta api pengangkut itu nggak ada. Cuma ini aja, ini saya juga tahu dari beberapa catatan yang pernah saya baca ya, dan juga dari penuturan warga sini ke sana terus tuh. Di sana katanya masih ada bekas jembatannya ya, tapi itu sungai, jadi saya males lah, saya bawa motor sih. Tuh arah sana terus tuh, ini ke Kelampok tuh sana. Tapi itu udah melintas jalan raya ya, dan lurus ini tuh udah ada bangunan gedung. Jadi kalau untuk jalur rel yang pabrik gula Kelampok yang ke arah Banyumas emang susah ditemukan ya. Kita hanya bisa mendapatkan informasi itu dari keterangan warga-warga sekitar sini dan juga dari beberapa catatan yang pernah baca. Tapi kalau untuk di daerah Banjarnegara sama di daerah Purbalingga itu masih bisa mudah ditemukan ya jalur rel kereta api pengangkut tebunya ya, yang dari pabrik gula Kelampok. Karena yang pabrik gula yang terakhir beroperasi lah tahun 1997 itu masih beroperasi aja pabrik gula Kalibagor, itu jejak relnya itu udah nggak ada, karena kebanyakan relnya udah
dimanfaatkan lah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga lahannya kan dulu lahan milik orang-orang pribumi ya. Jadi dulu kan orang-orang Belanda asal nanam-nanam tebu aja. Jadi dulu daerah sini adalah hamparan perkebunan tebu ya, hamparan perkebunan tebu. Terus itu ada rumah sakit Juliana yang sekarang berubah nama menjadi RSUD Banyumas itu, rumah sakitnya. Terus sebelahnya SMK Negeri Banyumas yang dulu adalah rumah jabatan Presiden Belanda. Ya, Residen Banyumas tapi yang dijabat oleh orang Belanda. Karena residen itu kan jabatan di atas bupati tapi di bawah gubernur, dan posisi itu yang membuat dan yang menduduki adalah orang dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini kita cuma bisa ngelihat bekas jalurnya aja ya tuh. Tapi sekarang udah jadi ini sawah-sawah ya, tapi ini udah habis panen tuh. Kalau itu makam Belandanya itu sekarang sebagian lahannya udah jadi sekolahan lah ya, udah dimanfaatkan jadi sekolahan ya. Mungkin orang yang makam-makam orang Belanda mungkin udah dipindahkan oleh keluarganya. Konon sih katanya banyak kan dipindahkan ke Semarang ya, mungkin oleh keluarganya dipindahkan ke Semarang yang masih ada keluarganya ketahuan. Kalau enggak mungkin ya dibiarkan. Jadi perkembangan industri gula putih atau pabrik tebu itu di Banyumas Raya itu sebenarnya tidak lepas dari sistem tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda ya setelah berakhirnya Perang Jawa. Jadi ketika Perang Jawa berakhir dan dimenangkan oleh Belanda atau Perang Pangeran Diponegoro, akhirnya sebagian besar wilayah Jawa Tengah bagian barat dikuasai oleh kolonial Belanda, sehingga pemerintah Belanda itu membuat sistem tanam paksa itu sebenarnya untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada waktu terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Karena dua kerajaan besar yang ada di Jawa pada waktu itu Kerajaan Jogja dan Kerajaan Solo tidak mau mengganti rugi ya. Akhirnya wilayah Banyumas Raya itu akhirnya dikuasai oleh Belanda dan diterapkan sistem tanam paksa ya. Tanam paksa itu jadi daerah-daerah yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda itu dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman industri ya, seperti tebu, kopi, gula ya, tembakau ya. Tapi ini udah mau hujan ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman punya referensi atau punya data ya tentang sejarah tanam paksa ya yang berkaitan dengan kereta api, terus perkebunan di Banyumas Raya, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi ya. Mungkin kapan-kapan saya mau ngelacak ke pabrik gulanya yang ada. Tapi pabrik gula yang di Kelampok itu sekarang udah jadi gudang semen. Sekarang udah milik perorangan kalau nggak salah. Kalau areal wilayahnya itu milik BLK Kelampok ya, Badan Latihan Kerja. Oke, terima kasih. Salam sejarah, salam damai Indonesiaku.